bebas gula, rendah lemak, dan sumber serat. Tropicana Slim Almond Drink. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guna dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah menjamin hak asasi dari manusia rakyat Indonesia itu sendiri. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Jadi jelasnya adalah undang-undang ITE yang alhamdulillah saya termasuk perancangnya bersama dengan rekan-rekannya itu tidak digunakan untuk itu, tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM, dan insya Allah Komnas HAM bisa kemudian tadi yang saya dengar Pak Lulu dan Mbak Grace juga berkomunikasi dengan salah satu komisionernya Pak Ulil, dan moga-moga kami nanti bisa melihat perkembangan dan guna dari Komnas HAM ini, dan bahkan kami tidak hanya berhenti di sini karena kami akan menyampaikan ini ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu di level internasional. Apa yang terjadi hari ini terhadap klien kami, Bang Roy Suryo, Dr. Tifa, dan rekan-rekan semua, itu adalah bentuk kriminalisasi di mana berusaha di dalam penegakan hukum yang dilakukan, itu dilakukan terhadap ekspresi publik yang tidak hanya didasarkan pada opini, tapi juga didasarkan pada ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana dengan sangkaan atau dugaan pasal yang kemudian digunakan? Nah, kalau dari kita dengar ya, keluhan atau aduan ya yang disampaikan oleh pelapor, dalam hal ini Saudara Joko Widodo, itu kan dia melapor merasa difitnah. Tapi kemudian oleh pihak kepolisian di dalam perkara ini digunakan pasal-pasal yang sifatnya itu adalah melindungi suatu informasi atau transaksi elektronik yang bersifat sistemik. Artinya mungkin informasi perbankan dibobol, informasi resmi dari sebuah situs pemerintah, BPJS dan seterusnya. Itulah yang ancaman penjaranya 12 tahun penjara, yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE, atau pemalsuan bukti, menyembunyikan informasi, proses hacking dan lain-lain di pasal 32 Undang-Undang ITE. Kita tahu selama ini orang tidak bersetuju dengan orang lain atas pendapat yang dia tidak suka, tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Dia menggugat di pengadilan atau dia mengadu menggunakan fitnah atau pencemaran nama baik. Tapi ini siapa ini yang pertama kali kemudian menginisiasi agar pasal-pasal yang setiap hari orang yang terlapor itu bisa diancam, ditahan begitu saja, dan lain-lain di pasal 32 Undang-Undang ITE. Kita tahu selama ini atas pendapat yang dia tidak suka, tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Dia menggugat di fitnah atau pencemaran nama baik. Tapi ini